Oke, selamat datang. Kita kali ini akan membahas tentang penggunaan tanda titik dalam bahasa Indonesia. Penggunaan tanda titik dalam bahasa Indonesia ini sebenarnya mudah-mudah gampang. Kenapa saya katakan itu? Karena ada yang merasa ini tidak menjadi masalah, tapi tidak sedikit juga yang belum bisa kapan tanda titik itu harus digunakan. Nah, kali ini apa yang akan saya sampaikan adalah bagaimana penggunaan tanda titik dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa yang saya sampaikan ini berasal dari KBBI yang sekarang namanya menjadi PUEBI, Pedoman untuk Ejaan Bahasa Indonesia, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan apa saja yang harus diperhatikan dalam menggunakan tanda titik. Yang pertama, penggunaan tanda titik itu digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Jadi ini penting untuk kalian ketahui. Mungkin sudah banyak yang tahu, sudah banyak jelas ya. Ketika kalian membuat sebuah kalimat pernyataan, itu selalu harus diakhiri dengan tanda titik. Baik itu kalimat pernyataannya sederhana maupun yang kompleks. Dan kalimat pernyataan ini berbeda dengan kalimat pertanyaan. Kalimat pernyataan itu tidak ada tanda tanyanya tapi diakhiri dengan tanda titik, sedangkan kalau kalimat pertanyaan itu diakhiri dengan tanda tanya tanpa tanda titik. Nah, itu perbedaannya. Misalkan contoh, mereka akan duduk di sana, atau dia akan datang di pertemuan itu. Dua kalimat pernyataan itu diakhiri dengan tanda titik. Oke ya, jadi jelas tanda titik yang pertama digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda titik itu digunakan juga di belakang angka atau huruf dalam satu bagan ikhtisar atau daftar. Nah, itu kalian bisa lihat contohnya di sini. Misalkan pendahuluan satu titik pendahuluan, karena dalam pendahuluan itu meliputi sub-sub lagi, kemudian buat lagi 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, dan seterusnya. Atau bisa juga menggunakan huruf bukan angka. Misalkan A titik bahasa Indonesia, subnya lagi 1 titik kedudukan, 2 titik fungsi, dan seterusnya. Kalian bisa lihat contohnya di situ. Nah, kenapa 1.1 spasi latar belakang? Misalkan di situ ya, kalian bisa lihat itu ada penjelasannya. Kenapa nggak ada titik lagi di belakang angka 1 di belakang? Misalkan 1.1 titik spasi latar belakang. Kenapa nggak pakai titik? Nah, itu nanti di belakang ada penjelasannya. Tapi untuk yang pertama yang harus kalian lakukan atau yang harus kalian pahami, tanda titik itu dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan ikhtisar atau daftar seperti yang ada di contoh. Lalu yang ketiga itu tanda titik dipakai untuk memisahkan jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalkan bisa kalian lihat di situ contohnya pukul 01.20.12. Berarti di situ maksudnya adalah pukul 1 20 menit 12 detik atau pukul 1 lebih 20 menit lebih 12 detik, atau kalau lebih sederhana lagi 00.30.15 30 menit 15 detik. Jadi untuk tanda titik ini untuk memisahkan angka dalam atau angka itu ketika merujuk pada satuan jam, satuan waktu lah istilahnya, atau jangka waktu, itu menggunakan tanda titik. Lalu yang keempat itu tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang judulnya itu tidak ada tanda tanyanya ya, lalu tempat terbit. Nah, itu misalkan contohnya bisa kalian lihat Arifin, Verdi, titik, itu nama, titik, kemudian 2020, titik, kemudian pengantar simantik, titik, kemudian Yogyakarta, titik 2, Gramedia, titik. Nah, itu penggunaan tanda titik dalam penulisan daftar pustaka.
Kemudian tanda titik yang kelima itu juga digunakan untuk memisahkan bilangan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalkan Indonesia memiliki 13.000 pulau. Di situ ada jumlah 13.000. Atau penduduk kota itu mencapai 6 juta jiwa. 6.0000.000. Nolnya dalam kali titik setiap kelipatan 1000. Nah, itu menggunakan tanda titik. Lalu bagaimana jika tidak menggunakan tanda titik? Nah, itu nanti ada pembahasannya juga di belakang. Nah, ini adalah larangan penggunaan tanda titik. Tadi sempat saya singgung kenapa yang bagian tanda titik digunakan untuk menuliskan ikhtisar, bagan dan sebagainya tadi, ada yang pakai titik, ada yang enggak. Nah, ini adalah larangan-larangan penggunaan tanda titik dalam penyusunan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Larangan yang pertama, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam satu perincian. Itu bisa kalian lihat contohnya itu. Kenapa tidak ada tanda titik? Karena tanda kurung itu sudah mewakili titiknya. Lalu di bagian contoh yang sama di nomor 2 itu 2 kurung tutup spasi bahasa negara titik. Nah, titik 3 kali itu menunjukkan bahwa kalimat ini atau informasi ini belum selesai. Kalau titiknya ada 3. Jadi ketika kalian ada melihat tanda titiknya ada 3, itu berarti pernyataan tersebut belum selesai. Itu dalam bahasa tulis itu seperti itu. Lalu larangan yang kedua, tanda titik tidak dipakai di belakang angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari 1 angka dalam judul tabel, bagan, grafik atau gambar. Nah, seperti tadi yang contoh di awal tadi, bisa kalian lihat 1.1 spasi latar belakang, bukan 1.1 titik spasi latar belakang. Karena memang tanda titik di sini dilarang di belakang angka terakhir dalam penomoran deret digital. Oke ya, jadi bisa dipahami kenapa tadi ada, terus yang pertama ada, yang kedua enggak ada dalam satuan angka ini, karena memang aturannya udah seperti itu. Gak usah tanya kenapa, aturannya memang seperti itu. Gitu. Kalau misalkan tanya alasannya kenapa, nah itu nggak akan saya jelaskan di sini. Kita bisa diskusi di kelas. Lalu larangan yang ketiga itu tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Kalau tadi tanda titik digunakan untuk memisahkan jumlah atau kelipatannya, tapi kalau yang ini tidak digunakan untuk memisahkan bilangan jumlah atau kelipatannya jika tidak menunjukkan jumlah. Tadi kan menunjukkan jumlah, dipisah karena menunjukkan jumlah. Kalau ini tidak menunjukkan jumlah, jadi jangan diberi tanda titik untuk satuan angkanya. Misalkan Dilan lahir di tahun 1990 di Bandung, bukan Dilan lahir tahun 1900 memang 1900, bukan, maksudnya 1990 ini bukan satuan jumlah, tapi ini tahun. Jadi tidak boleh ada titik di sini. Atau yang berikutnya adalah kode nomor pendaftaran Anda 13000290. Itu juga tidak pakai titik karena ini kode, seperti halnya nomor handphone. Ketika kalian mencatatkan nomor 0812 bla 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 bla, itu baru bisa ditelepon. Tapi kalau kalian mencatatkannya pakai titik 081.523 titik, karena satuannya ribuan, mentang-mentang satuannya ribuan terus di titiknya setiap 3 angka, yaitu kalian nggak bisa nelpon karena memang aturannya seperti itu. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Oke, itu larangan yang ketiga. Larangan yang keempat, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi atau tabel. Nah, ini misalkan contohnya acara kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sesuatu hal yang itu dipakai untuk judul, jangan pakai tanda titik. Lalu yang kelima, larangan kelima atau larangan yang terakhir ini, tanda titik tidak dipakai di belakang
A. Atau pertama, alamat penerima dan pengirim surat. B. Tanggal surat. Jadi ketika kalian membuat surat, jangan mencantumkan tanda titik di belakang alamat penerima dan pengirim surat, juga pada tanggal surat, karena untuk kasus ini berbeda. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan penggunaan tanda titik yang baik dan benar dalam penulisan tata baku bahasa Indonesia versi PUEBI yang terbaru. Jika kalian ada yang masih dibingungkan, saya rasa sih nggak bingung ya, semoga nggak bingung. Tapi kalau ada yang bingung, bisa kita diskusikan dan coba bisa kalian latihan di sini. Nanti saya lihat apakah kalian sudah benar menggunakan tanda titik atau belum. Sekian.